Nah, mungkin kalian udah pada tahu ya nama saya ya. Jadi saya sebagai koordinator klinik Perio, nama saya Dr. Gigi Budi Cahya Prasetyo ya. Di sini saya akan mereview kembali atau memberi pencerahan kepada kalian ya mengenai scaling dan route planning. Sebelumnya kalian udah tahu kan apa itu scaling route planning? Coba, ada yang bisa kasih jawaban? Apa itu scaling route planning? Kira-kira apa? Arif? Ya, Dok. Baik, kalau untuk scaling itu adalah prosedur untuk pengambilan atau pembuangan jaringan kalkulus pada gigi, Dok. Kemudian kalau route planning itu prosedur untuk membersihkan dan menghaluskan jaringan akar dari gigi dari debris ataupun kalkulus yang dapat mengiritasi, Dok. Iya, sip. Ada lagi masukan atau pendapat yang lain? Mungkin izin menambahkan aja ya, Dok. Ya. Untuk definisi tadi sudah dijelaskan oleh Arif. Tujuan utama dari scaling dan route planning sendiri adalah untuk memperbaiki kesehatan gusi, Dok, secara menyeluruh atau komprehensif dengan menghilangkan elemen-elemen yang dapat menyebabkan inflamasi gigi, plak, kalkulus, dan endotoksin dari permukaan gigi. Begitu, Dok. Ya, benar ya. Kayaknya udah pada jago-jago nih. Oke, saya mulai. Jadi kalau secara definisi ya, scaling route planning itu merupakan proses pengambilan plak dan kalkulus dari permukaan gigi ya, baik itu supra maupun subgingiva ya. Jadi kita membersihkan semua deposit-deposit yang berada pada supra mahkota gigi ya maupun subgingiva ya. Serta bagian pembersihan atau debridement pada daerah akar ya. Jadi kalau debridement daerah akar itu ya di bagian sementum itu merupakan namanya route planning. Jadi satu tindakan scaling route planning ini merupakan satu kesatuan ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ya. Kenapa sih harus dilakukan debridement? Karena apa? Karena deposit yang menempel pada daerah permukaan baik itu supra atau subgingiva atau bahkan akar itu akan membuat peradangan pada gusi sehingga akan menyebabkan suatu penyakit ya, kita kenal dengan nama penyakit periodontal ya. Jadi ini jadi scaling dan planning itu suatu metode debridement ya, pengambilan pembersihan dari deposit-deposit yang menempel yang menyebabkan inflamasi pada jaringan periodontal ya. Paham ya? Paham sampai sini ya? Ingat kata kuncinya itu aja ya. Oke, next. Nah, sekarang tujuan utamanya benar ya. Tadi Ayu udah menjelaskan bahwa tujuan utama dari scaling itu adalah scaling dan route planning itu adalah mengembalikan kesehatan gingiva ya. Jadi apabila gingivanya sehat, akan tidak ada keluhan ya. Biasanya kan kalau gigi kotor pasti banyak keluhan ya. Keluhan nanti kita akan ambil. Jadi tujuannya adalah mengembalikan kesehatan gingiva dengan mengambil atau membersihkan elemen yang menyebabkan inflamasi ya. Tujuannya seperti itu. Oke, next. Nah, ini nih saya mau tanya nih. Apabila gigi kotor yang tadi saya bilang, gigi kotor. Keluhan apa yang biasanya terjadi nih ya? Coba. Kan kita sering kali ya merasakan gigi kita ini kotor, atau kalian nanti akan mendapatkan pasien dengan keluhan gigi saya kotor dok, gitu. Lalu apa yang akan terjadi? Ayo, kira-kira apa? Siti, coba Siti, mana? Rasa tidak nyaman dan juga mungkin akan gatal juga. Rasa tidak nyaman. Oke, boleh. Coba, siapa lagi? Ayo, apalagi yang kira-kira
perkiraan kalian, oh pasien tidak akan datang dengan keluhan gigi kotor. Keluhan apa yang terjadi pada saat gigi kotor pasien? Coba. Bau mulut juga, dokter. Bau mulut, boleh. Terus, yang lain? Nanti kalian sebagai klinisi akan sering sekali ya mendengar keluhan-keluhan pasien seperti ini. Izin menambahkan, dok. Boleh, boleh. Mungkin gangguan penampilan juga, dok. Apalagi kalau seandainya gigi kotornya atau plak-plak, debris dan lainnya itu terlihat pada gigi anterior, itu mungkin akan menghilangkan tingkat percaya diri pasien, merasa kalau ketika tersenyum atau ketika berinteraksi sama orang lain itu terasa tidak nyaman gitu. Oke, tidak nyaman, gangguan estetika ya, gangguan estetika. Ada lagi? Banyak loh, coba. Yang berhubungan dengan penyakit periodontal yang biasa terjadi pada pasien. Gusi berdarah, dok. Gusi berdarah, oke, boleh. Nah, ada lagi? Banyak, coba. Ada lagi nggak? Ngiva mengalami resesi, dok. Resesi, oke, resesi. Jadi terlihat lebih panjang gitu ya, giginya ya, oke. Ada lagi? Saya mau menerima masukan dulu dari kalian ya, sebagai pencerahan atau brainstorming dulu. Ya, ada lagi nggak? Apa? Ini Santika nih belum coba menjawab. Biasanya Santika nih yang aktif. Apa Santika? Kira-kira? Ya mungkin yang tadi dokter yang terasa gatal, bau mulut, kemudian adanya karies, kemudian adanya kalkulus plak yang mungkin mengganggu kenyamanan, gatal, ataupun adanya terasa tidak nyaman pada lidah juga, dok. Oke, itu ya. Oke, sekarang kita lihat. Apa sih yang biasa terjadi misalkan pasien datang dengan keluhan gigi kotor? Pertama, nah ini keluhan yang paling sering terjadi adalah bleeding, atau yang kita kenal kalau di perio itu bleeding on probing, atau yang bisa perdarahan atau gusi mudah berdarah. Ya, ini hampir rata-rata kalau gigi kotor, gusinya mudah berdarah. Apabila misalkan pasien bisa dengan tiba-tiba merasakan, oh gusi saya berdarah nih. Yang kedua, apa pada saat menyikat gigi kok sering berdarah ya? Benar nggak? Ya, pasti itu yang akan menjadi keluhan pasien. Gusi berdarah. Ya. Yang kedua, kita lihat. Nah, gusi mengalami pembengkakan. Gingiva mengalami odematus. Ya. Ini sering sekali terjadi nih. Jadi kan enggak penampilan juga kurang bagus gitu ya. Ya. Ini yang hampir rata-rata pasien perio datang dengan keluhan seperti ini. Ketiga, rasa sakit. Betul nggak? Ya. Kalau misalkan kotor, biasanya kok ini gigi saya mulai ngilu nih, gitu ya. Ini berhubungan juga dengan apa yang tadi Arif bilang, adalah resesi. Ya, kalau kalkulusnya banyak menempel pada daerah subgingiva, sehingga dia akan membuat migrasi dari margin gingiva, itu keluhan utama yang akan terjadi pada pasien adalah rasa ngilu atau rasa sakit. Ya, paham ya? Sampai sini paham ya? Terus selanjutnya bau mulut. Nah, benar tadi Siti ya, Siti Rahma ya, bau mulut. Ini keluhan awam ya, yang biasa pasien sampaikan kepada para klinisi, pada dokter gigi ya, bahwa saya kok akhir-akhir ini bau mulut ya, gitu. Setelah dicek ternyata banyak kalkulus, banyak plak, banyak karang gigi, ya. Jadi keluhan lainnya adalah, nah ini yang paling berhubungan dengan penyakit periodontal. Apa? Ini gigi, keluhan utama gigi menjadi goyang atau mobility. Bahkan gigi itu bisa terlepas dengan sendiri. Kalau sampai gigi itu terlepas dengan sendirinya, berarti penyakit periodontalnya sudah tahap advance. Ya, paham ya? Yang kita kenal dengan nama periodontitis. Ciri khas periodontitis terdapat apa? Ciri khas dari periodontitis
terdapat adanya kegoyangan dan resesi ini, ya, Pak. yang menyebabkan kegoyangan adalah terjadinya Kehilangan perlekatan, Dok. Ya, perlekatan, atau attachment loss. attachment loss ya. Benar ya, paham ya. Oke, sip. Jadi ini yang paling sering terjadi ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa penyakit periodontal ya, jadi kalian memahami bahwa asal mulanya penyakit-penyakit itu atau keluhan-keluhan itu berasal dari yang dinamakan adanya bakteri ya. Utamanya misalnya adalah bakteri plak ya. Sehingga bakteri plak itu apabila berkomunitas atau berkumpul atau bertambah banyak menjadi plak. Betul ya? Dan mengalami demineralisasi menjadi kalkulus. Jadi salah satu gold standard ya dari penyakit periodontal treatment gold standarnya adalah scaling dan root planning ya. Oleh karena itu kalian tidak boleh meremehkan tindakan scaling root planning. Scaling root planning mah gampang lah. Tetapi dari semua tindakan baik itu bedah itu diawali harus fase inisialnya adalah scaling dan root planning yang benar. Karena kalau tidak efektif, treatment ini tidak akan treatment apapun, maksud saya ya, baik itu bedah, baik itu regeneratif segala macam ya, itu tidak akan menghasilkan hasil yang bagus tanpa dilalui dulu oleh tindakan scaling root planning. Ya, paham ya? Sampai sini paham ya? Jadi di sini adalah gold standarnya. Jadi kalau ada yang ditanya, apa gold standard dari penyakit periodontal, apa treatment penyakit periodontal? Jawabannya adalah scaling dan root planning. Ya, oke. Nah, tadi kan kita ngomongin secara teoritis ya mengenai scaling root planning ataupun gold standarnya merupakan teknik scaling root planning. Nah, sebelum kita mengarah lebih lanjut terhadap prosedur scaling root planning, kita harus mengenal senjata kita. Kalau kita mau berperang, kita harus tahu senjata apa yang kita gunakan. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Nah, ini ada salah satunya ya. Itu ada yang dinamakan scaler manual dan scaler elektrik. Ini yang kita gunakan untuk melakukan tindakan scaling dan root planning. Ya. Fungsinya apa? Untuk membuang, ini kita gunakan untuk membuang plak dan kalkulus pada permukaan gigi. Ya. Scaler manual itu ini ada terdiri dari 3 bagian maksud saya ya. Ada yang handle buat pegangan ya. Seperti yang kalian udah tahu, paham ya. Shank itu leher ya. Jadi setiap nomornya itu beda-beda lehernya ya, dan ini adalah daerah kerja atau yang kita kenal dengan working end ya. Tetapi kalau scaler elektrik itu tidak ada. Karena dia bekerja menggunakan getaran yang dihasilkan oleh listrik. Ya, getarannya bersifat ultrasonik, ya, dengan frekuensi ultrasonik. Jadi dia bergetar. Dia menggetarkan permukaan gigi hingga akhirnya si kalkulus itu terlepas, plek gitu. Jadi bukan ditarik seperti scaler manual ya. Kalau scaler manual kan kita melakukan stroke atau penarikan atau daya tekanan ya. Tapi kalau scaler elektrik tidak. Ya, paham ya? Perbedaannya seperti itu. Kalau scaler elektrik, kalian cukup menggetarkan di daerah si kalkulus tersebut, sehingga si kalkulus itu terlepas. Ya, paham ya? Ini prinsip dasarnya seperti itu. Nah, apa sih kemampuan yang perlu kalian punya ya, kalau kalian akan melakukan scaling dan root planning? Pertama, ya, setelah kita mendiagnosa, dalam melakukan prosedur scaling root planning kita harus mempunyai kemampuan deteksi. Ya, deteksi itu bisa didapat dari mana? Yang pertama adalah dari visual. Itu kita harus mempunyai pandangan yang bagus atau good visual. Ya. Yang kedua adalah sensasinya kita harus punya. Ya. Feeling, good tactile. Ya. Ini didapatkan kalau good visual kita dapatkan dari visibilitas, pencahayaan ya. Kalau kita bekerja ya, nggak mungkin kita scaling di kursi biasa selain kursi dental, betul nggak? Nggak punya cahaya kalau kursi lain, ya kan?
Nah, dan dari retraksi itu bisa dari kaca mulut, kita meretraksikan mulut kita kan supaya terlihat si gigi area yang kita mau bersihkan terlihat. Sedangkan good taktil itu berasal dari gerakan atau adaptasi instrumen. Itu sensasi taktil itu sensasi motorik kita. Kalau kalian nanti terbiasa, kalian udah punya pengalaman motorik. Oke? Paham ya? Paham ya? Itu kemampuan deteksi. Nah, kita lihat dari kemampuan tersebut ada yang tadi namanya visibilitas. Visibilitas itu kita bisa lihat secara langsung ya. Pas saat pasien buka mulut, set, posisinya benar ya, ergonomis ya. Benar posisinya. Pasien buka mulut di dental unit ya, di kursi dental ya, itu akan terlihat area yang akan kita bersihkan. Seperti gambar ini. Nih, seperti gambar ini nih ya. Yang kanan ya. Oke, yang kanan. Kalau kalian yang kiri berarti ya. Saya yang kanan. Oke, yang kedua adalah secara tidak langsung. Aduh, tidak terlihat nih saya geser dikit ya. Secara tidak langsung ya. Kelihatan kan? Area kerjanya kita lihat itu kita menggunakan bantuan dari pantulan kaca mulut. Ya, biasanya area-area daerah posterior yang susah kalau buka mulut, misalkan giginya agak belok-belok gitu ya, kita harus bantuan kaca mulut. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi visibilitas itu bisa langsung maupun tidak langsung. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah ini didapatkan dari pencahayaan, ya. Cahaya itu juga bisa dari cahaya langsung, ya, dari sinar dari kursi dental, ya, kita arahkan, ataupun cahaya tidak langsung, jadi dipantulkan dari kaca mulut. Jadi cahaya itu yang kita dapatkan bisa dipantulkan dari kaca mulut, ya. Jelas lah ya ini ya. Oke. Nah, dan retraksi. Ya, retraksi. Nah, itu tadi yang saya bilang, retraksi dari pakai kaca mulut ya, jadi meretraksi bibir. Karena apa? Area kerja kita kan tertutup oleh mukosa bibir ya, bibir, pipi, segala macam. Kalau pasiennya cukup gemuk, pipinya cabi gitu kan agak susah gitu ya. Mau gimana kalau nggak diretraksi, susah. Apalagi kalau misalkan bukaan mulutnya kecil gitu ya. Itu sangat susah sekali. Jadi oleh karena itu kita perlu bantuan retraksi. Retraksi ini bisa didapatkan melalui kaca mulut maupun dengan jari. Ya. Ingat, kalau jari kalian harus pakai handscoon ya. Nih, tuh. Jangan sampai kalian ngobok-ngobok mulut pasien tanpa pakai handscoon ya. Jadi pakai handscoon steril, kayak buka retraksi. Ya, paham? Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kira-kira mau lanjut dulu? Lanjut dulu ya sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kedua, selain tadi good visual, good taktil, ya ini maksud saya tadi good visual ya. Tadi sekarang good taktil nih. Good taktil ini dari gerakan atau adaptasi instrumen, ya. Jadi kalau kalian melakukan scaling retraining, kalian paham. Kan tadi kita ada bagian dari scaler manual ya, itu ada walking end kan. Walking end-nya itu harus diadaptasikan tepat. Kalau kita menggunakan ingin menarik kalkulus, kita harus diadaptasikan tepat. Kalau adaptasinya salah, seperti yang ini nih gambar yang ini salah ini. Dia harus adaptasi lurus dengan permukaan gigi, sehingga seperti mengerok, kerak gitu, seperti mengerok. Paham nggak? Ya. Jadi daerah walking end itu seperti mengerok daerah yang kotor sehingga bisa lepas. Kalau tidak adaptasi, misalnya kayak gini, itu daya yang diberikan akan kurang. Ya. Jadi walking end dari scaler atau instrumen harus ditempatkan pada permukaan gigi. Ya. Jangan menjauhi dari margin gingiva. Paham nggak? Nah kayak gini nih, ini tepat nih ujungnya. Ini walking end kan? Yang gambar pertama, ini walking end ya. Ya kan? Paham ya? Nah, itu tepat di ujungnya, terus ditarik. Sedangkan yang kedua, ini nggak tepat nih. Ini malah dipangkal walking end. Ya. Jadi dia nggak akan memberikan daya penarikan pembersihan secara maksimal. Ya.
Paham sampai sini? Oke. Nah, ini itu tadi sepintas prosedural dari scaling route planning ya. Yang paling penting ya, yaitu adalah tadi mengenai apa namanya kemampuan apa yang harus kita miliki pada saat kita ingin melakukan scaling planning. Sekarang adalah respon setelah kita melakukan scaling route planning. Jadi kalau kalkulus banyak, terus kita udah membersihkan dengan benar, ya, udah efektif, scaling route planning dengan efektif, sehingga kita lihat jaringannya bersih, kita cek dengan sonde juga bersih, ya. Sekarang respon jaringan apa nih yang terjadi? Misalkan pasien setelah di scaling kontrol kan, kalian harus melakukan kontrol ya, kontrol pasien itu 1 minggu dan 1 bulan. Nah, apa yang akan terjadi pada area yang telah dibersihkan? Yang pertama, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, margin gingiva itu menjadi menyusut sehingga terbentuk resesi. Ya. Kondisi tersebut nggak masalah. Yang penting inflamasinya hilang. Ya, kondisinya sehat, gusinya sehat. Tapi bisa aja terjadi resesi. Oke, paham? Yang pertama. Yang kedua, ya, ini akan menyebabkan pembentukan yang maksimal, ya, atau yang kita bilang dengan long junctional epithel, ya. Di sini long junctional epithel misalkan pasien periodontitis, ya, kan tadi kalkulus mendesak gusi ya, setelah dibersihkan dia penyembuhannya akan kembali seperti semula, paham nggak? Jadi si gusi marginnya itu akan kembali seperti semula, jadi seperti kayak normal, beradaptasi normal gitu ya. Ya, jadi itu yang kita kenal dengan apa namanya new attachment, ya, terbentuk new attachment. Jadi normal, udah posisinya kembali ke normal. Dan yang ketiga ini yang kita hindari ya, lihat ya, oke, ya. Yang ketiga ini yang kita hindari, bukannya tambah bagus, ini yang biasanya terjadi pada scaling dan route planning yang kurang efektif, ya. Bukannya bagus, malah si gusinya itu margin gusinya membesar sehingga menyebabkan seperti false pocket, sehingga kalau kita cek, oh kok masih ada pocket ya, gitu kan, masih ada seperti clinical attachment loss, tetapi pada saat itu bukan clinical attachment loss, tapi margin gusi yang membesar, gitu. Kondisi itu semua, kondisi inflamasinya hilang. Jadi nggak ada inflamasi lagi gitu, karena kan udah bersih, udah berdiri demen gitu kan. Ini hanya respon jaringan. Kalau udah terjadi yang ketiga ini, harus dilanjutkan oleh fase berikutnya, yaitu kita bisa lakukan gingivectomy atau apa gitu ya. Kalau misalnya gusi yang besar jadi membesar gitu, tapi tidak inflamasi gitu ya, jadi kayak flabby gitu ya, itu bisa kita koreksi lagi dengan tindakan bedah lagi. Oke, paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Mau izin bertanya, Dok? Ada yang ingin ditanyakan? Suara saya terdengar, Dok? Boleh, terdengar. Gimana? Ayo. Iya, Dok. Mau izin bertanya, Dok. Kan respon jaringan yang ketiga kan kata dokter tadi yang tidak diinginkan ya, Dok. Terjadi penyusutan dinding pocket dan pocket tetap ada, biasanya pada pocket yang dalam. Tadi dokter sebutkan kalau ini diakibatkan dari scaling dan route planning yang tidak efektif, Dok. Itu bagaimana ya, Dok? Kita memastikan kalau scaling dan route planning kita lakukan itu sudah efektif sehingga tidak terjadi respon jaringan yang tidak diinginkan seperti yang ketiga ini, Dok. Pertama, masih ada sisa-sisa debris yang melekat, sehingga si respon jaringan atau respon dari margin gusi itu mengalami perbesaran sel, gitu loh. Jadi selnya bertambah kayak semacam bukan hiperplasi ya, jadi selnya bertambah banyak, bukannya membesar. Kalau inflamasi kan selnya hipertrofi, ya. Jadi selnya bertambah banyak sehingga si margin gusinya itu agak besar, tapi bukan besar banget gitu ya.
bukan kayak suatu kelainan gitu ya. Dia sedikit menonjol gitu. Nah, itu akibatnya kita nggak benar scaling group planning, masih ada sisa. Jadi makanya setelah kita lakukan scaling group planning, kita harus irigasi secara benar. Irigasi kita pastikan tidak ada deposit lagi, ataupun kalkulus kecil, serpihan kecil yang dapat mengganggu respon jaringan, penyembuhan jaringan. Kan makanya sering dibilang harus scaling group planning harus benar ya. Kalau nggak benar udah kita lihat. Nanti kalian akan terbiasa di klinik seperti itu deh. Ngelihat hasilnya, oh kok jadi malah jadi resesi, oh kok jadi agak gede nih gitu ya kesini nih. Gitu. Tapi hal tersebut kalau misalkan kita lakukan scaling group planning yang benar dengan pengawasan supervisi yang benar ya, itu jarang sih kita lihat tuh ya masih ada kalkulusnya nih. Nah, satu lagi. Biasanya ini sedikit ada inflamasi, maksud saya. Jadi masih ada inflamasinya sedikit, ya, gitu, seperti itu. Gimana, paham? Ayo. Iya, paham dok. Terima kasih dok penjelasannya. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Jadi setidaknya kalian udah sedikit paham ya. Nah. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut sedikit lagi. Nah, ini paling saya ingin dari penjelasan tadi ya, saya ingin mengevaluasi dari penjelasan kita sebelumnya, pada mata kuliah sebelumnya, apa yang kemarin secara teoritis kalian presentasi. Saya ingin mengevaluasi nih. Lanjutnya, evaluasinya adalah, nah ini, kita lakukan quiz. Ya, biar nanti penilaiannya juga adil ya. Saya nggak akan melakukan penilaian subjektif, tapi saya akan melakukan penilaian objektif. Ya, coba ambil handphonenya. Kalian pada pakai handphone kan? Gampang kok. Di ini quiznya. Sebentar aja. Ya, paling barang 5 menit lah. Nanti biar saya tahu. Sudah masuk semuanya? Sudah isi? Coba ya. Belum dok. Udah belum? Masih proses. Ya, oke. Silakan. Klik linknya. Bisa di-scan, langsung di-scan juga bisa kok. Scan pakai kamera HP. Mau di-scan mah enggak. Saya rasa pasti nilainya bagus-bagus lah, ya. Sudah mulai? Sudah ya. Ayo, kita tunggu ya. Oke, submit yuk. Sudah selesai. Sudah? Sudah. Masa lama. Oke, nanti submit ya. Nanti akan ada evaluasi lagi di akhir semester. Semua requirement yang kalian kerjakan, kita akan evaluasi bersama ya, satu angkatan ya. Jadi nanti itu yang akan ada tambahan nilai di nilai akhir semester kalian ya. Ya, ayo Siti, Santika. Terima kasih. Udah ya, udah saya close soalnya nih nanti saya close nih, udah sip ya. Oke, demikian ya pembahasan pengenalan dari penjelasan dari saya ya. Jadi mengenai scaling group planning yang merupakan dasar perawatan dan menjadi gold standar dari perawatan penyakit periodontal ya. Di sini makanya di scaling group planning ini kita taruh
benar-benar di periode 1, mata kuliah periode 1. Kenapa? Sebagai dasar kalian. Ini kalian baru teoritis. Nanti setelah itu kalian akan masuk ke klinik yang nantinya kalian akan berhubungan langsung dengan pasien dalam mengerjakan scaling. Terima kasih. Ini ada satu quote yang kalau menurut saya kalian harus tetap semangat. Kenapa? Jadi dokter gigi itu ya itu bukan hanya bakat. Bakat itu hanya 1%. 99% itu kita dapat dari kerja keras. Ya nggak? Benar nggak? Ya kan? Jadi kalau kalian kerja keras, kerja sungguh-sungguh, kerja dengan hati, merawat pasien, insya Allah kalian akan menjadi dokter gigi yang hebat. Ya, terima kasih. Sekian pertemuan kali ini. Semoga kalian sukses semua ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Banyak dokter. Banyak dokter. Tunggu di stop ya.